Aileen dan Alan sedang menghabiskan waktu bersama di jam istirahat. Ivana sudah membuat janji temu dengan Mama Berta di salah satu kafe. Pulang dari perusahaan Diamond Group tadi, Ivana langsung membersihkan tubuhnya sampai bersih. Dia mandi hingga 3 kali. Lengkap dengan perasaan kesal yang belum mampu direndam. Apalagi saat pulang dia tidak bertemu dengan ibunya. Sang Momi tengah pergi entah kemana dan membuat Ivana tidak memiliki teman bercerita untuk meluapkan semua amarah. Jadi sekarang ketika dia sudah berhadapan dengan Mama Berta, Ivana langsung menangis. Apa yang terjadi Ivana? Kenapa kamu menangis seperti ini? Tanya Mama Berta, suaranya terdengar begitu khawatir. Saat ini keduanya tengah berada di ruang VIP, jadi tak ada satupun yang melihat pertemuan mereka. Tak ada yang tahu apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Ma, aku tadi datang ke perusahaan Alan. Lalu apa yang terjadi? Alan menyakiti kamu? Tanya Mama Berta langsung, bahkan bicara di saat Ivana belum menyelesaikan ucapannya. Jika sampai Alan menyakiti Ivana, dia pasti akan murka terhadap anaknya tersebut. Dan mendengar pertanyaan Mama Berta, Ivana langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak Ma, Alan tidak menyakiti aku. Tapi Aileen memperlakukanku dengan sangat buruk, balas Ivana apa adanya. Dahi Mama Berta langsung berkerut saat mendengar cerita itu dan makin terkejut saat Ivana menunjukkan sebuah bukti. Sebuah foto penampilan Ivana saat sudah berada di dalam mobil, Ivana yang basah dan acak-acakan. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba Aileen datang bersama temannya dan menyiram aku dengan air kotor seperti itu, jelas Ivana, tenggorokannya terasa tercekat. Sebab tidak mudah bicara dengan menangis seperti ini. Sumpah, Aileen telah benar-benar menyakiti harga dirinya, jadi dia akan membalas dengan cara yang lebih parah yaitu membuat Mama Berta membencinya. Astaga, Aileen melakukan ini padamu. Tanya Mama Berta, setengah tak percaya saat mendengar cerita Ivana. Iya Ma, aku sampai syok mendapati perlakuan Aileen. Aku tidak tahu apa salahku, tiba-tiba dia berbuat seperti itu. Ya Tuhan, ucap Mama Berta, seraya menghela nafasnya dengan kasar. Dia tahu Aileen berasal dari keluarga yang miskin, kuliah juga jadi mahasiswi yang barbar, tapi tidak menyangka juga jika sikap dan perilaku Aileen jadi tidak bermartabat seperti ini. Seperti anak kecil yang tidak pernah mendapatkan pengawasan kedua orang tuanya. Apa Alan tahu perbuatan Aileen ini? Tanya Mama Berta lagi, sekarang suaranya terdengar lirih. Tidak Ma, ku rasa Alan tidak tahu apapun. Dia menyiramku menggunakan air kotor itu saat beredar di parkiran. Mama akan coba bicara pada Aileen, jawab Mama Berta kemudian. Dia juga tidak bisa diam saja di saat Ivana mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti ini. Entah apa alasan Aileen sampai berbuat cara kotor begini, setidaknya dia harus tahu. Tapi aku mohon jangan libatkan Alan Ma, sekarang ini Alan selalu membela Aileen, aku takut dia malah semakin membenciku, bisa saja Aileen memutarbalikkan fakta, mohon Ivana. Baginya sudah cukup dengan menggunakan Mama Berta, Aileen pasti akan merasa sangat sedih dan terpukul ketika mendapatkan penolakan terang-terangan dari sang calon mertua. Baiklah, Mama hanya akan menegur Aileen saja, Mama akan menemuinya di belakang Alan, jawab Mama Berta. Sebelumnya Mama Berta tidak memiliki nomor ponsel Aileen, jadi Ivana yang memberikannya. Saat itu Aileen baru saja keluar dari ruangan sang kekasih dan dia merasakan ponselnya bergetar, ada satu pesan masuk dari nomor baru. Ini Mama Berta, pulang kerja nanti temui Mama di Cafe Moonlight, Mama akan menunggumu di sana, tulis Mama Berta. Dek. Jantung Aileen langsung berdenyut saat membaca pesan tersebut. Selama ini sebenarnya dia sudah sering terhubung dengan banyak orang asing, menjalin koneksi dengan banyak orang. Tapi entah kenapa tiap kali berhubungan dengan keluarga Pak Alan selalu membuatnya gugup dan takut. Hawanya sangat berbeda. Aileen sampai butuh waktu untuk menenangkan diri. Bahkan membaca pesan ini saja sudah membuatnya merasa khawatir. Baik Tante, jawab Aileen singkat, yang hingga detik ini masih belum merasa layak memanggil Tante Berta dengan sebutan nama. Kembali ke meja kerjanya,
Aileen sudah melihat Nora dan William duduk di kursi mereka masing-masing. Tak terlihat ada komunikasi di antara mereka berdua. Namun Aileen tak sempat memikirkan bagaimana hubungan kedua orang itu sekarang. Karena mendadak pikirannya penuh tentang Tante Berta. Kenapa tiba-tiba Tante Berta mengajakku bertemu? Tanya Aileen di dalam hati. Aku nanti akan pulang bersama Sheila. Kami sudah janjian, ucap Nora, sebuah kalimat yang membuat Aileen jadi menoleh ke arahnya. Dan melihat wajah Nora membuat Aileen akhirnya menemukan sedikit jawaban kenapa mendadak Mama Berta ingin mengajaknya bertemu, ini semua pasti ada hubungannya dengan Ivana yang tadi pagi mereka siram menggunakan air kotor. Kurang ajar, wanita itu benar-benar ingin mengibarkan bendera perang. Batin Aileen lagi. Dengar tidak Tanya Nora, sebab sang sahabat hanya diam saja setelah dia bicara. Ingat untuk tetap menjaga rahasiaku. Doakan saja aku tidak keceplosan. Jangan membuatku marah. Iya, kamu kenapa sih? Wajahmu terlihat ditekuk, apa sedang berkelahi dengan Pak? Set. Cegah Aileen, astaga, dia sampai gemas sendiri, sebab Nora bicara dengan begitu santai di tempat umum seperti ini. Jaga ucapanmu. Iya, maaf, balas Nora, dia benar-benar merasa bersalah, bahkan sampai memukul mulutmu sendiri. Katakan ada apa? Tanya Nora lagi, sebab dia pun khawatir dengan keadaan Aileen. Tidak ada apa-apa, balas Aileen singkat, lalu memalingkan wajah tanda tak ingin lagi bicara. Aileen tidak ingin membawa Nora masuk semakin dalam pada hubungannya dengan sang dosen, jadi apapun yang terjadi sekarang akan dia hadapi sendiri. Tepat jam 5 sore semua karyawan Diamond Group mulai meninggalkan perusahaan. Alan sebenarnya ingin mengantarkan Aileen pulang namun sang kekasih menolak, alasannya ingin mengantarkan Nora pulang. Padahal Nora pulang bersama Sheila. Kebohongan pertama yang sedikit serius Aileen lakukan, karena Aileen pun sungguh ingin tahu apa yang akan diucapkan oleh Mama Berta padanya. Sesuai kesepakatan akhirnya Aileen memasuki cafe Moonlight sore itu, dia langsung melihat Mama Berta duduk di salah satu kursi. Selamat sore Tante, maaf membuat Tante menunggu. Duduklah. Aileen duduk di hadapan Tante Berta, sofa nyaman itu tak terasa nyaman lagi bagi Aileen. Apa yang kamu lakukan pada Ivana tadi pagi? Tadi Ivana menemui Mama dengan menangis, dia menunjukkan foto dirinya yang basah dan acak-acakan. Kata Ivana kamu menyiramnya dengan menggunakan air kotor. Apa itu benar? Jika iya, Mama ingin tahu apa alasanmu nak, ucap Mama Berta lagi, dia mengajak Aileen bertemu bukan untuk menghakimi. Memang, Mama Berta merasa kecewa. Tapi dia tak bisa langsung menyalahkan Aileen sebelum mengetahui apa alasan Aileen sebenarnya. Bagaimanapun Mama Berta ingin menghargai Aileen sebagai kekasih anaknya. Sebarbar apapun Aileen nyatanya dia adalah wanita yang dipilih oleh Alan. Wanita yang dikenal Oma Hazel sebagai kekasih Alan. Namun jika Aileen salah, Mama Berta pun ingin meluruskan. Mungkin Aileen tidak mendapatkan pelajaran tata krama yang cukup dari kedua orang tuanya, karena itulah kini Mama Berta pun ingin mendidik Aileen. Tak selamanya Aileen bisa terus bersenang-senang, ada di mana Aileen harus bersikap dewasa dalam menyikapi semua hal. Dan mendengar penjelasan panjang lebar Tante Berta, cukup membuat Aileen jadi merasa lega. Setidaknya dia diberi kesempatan untuk menjelaskan, tidak langsung disalahkan. Maaf Tante, sebenarnya aku tidak merasa nyaman membicarakan tentang hal ini. Masalah di antara aku dan Kak Ivana biar kami yang selesaikan berdua, ucap Aileen. Baiklah, Mama bisa memahaminya. Tapi kamu tidak seharusnya memperlakukan Ivana sekasar itu, tindakanmu menyiram Ivana dengan air kotor sudah keterlaluan Aileen, balas Mama Berta, sungguh, dia sangat menyayangkan tindakan tersebut. Aku hanya membalas apa yang Kak Ivana lakukan padaku, balas Aileen akhirnya, sebenarnya dia paling malas membicarakan keburukan orang lain, tapi jika nama baiknya dipertaruhkan maka dia terpaksa mengungkapkan semuanya. Kali ini Mama Berta tak bisa langsung menyela ucapan Aileen, dia justru terdiam sesaat. Memangnya apa yang sudah Ivana lakukan padamu?
Kak Ivana tahu aku dan teman-temanku berada di tepi jalan, kami sedang bertugas saat itu. Tapi Kak Ivana sengaja melewati genangan air sampai tubuh kami bertiga basah. Saat itu jalanan sepi, Kak Ivana bisa saja menghindari genangannya air itu, tapi dia sengaja melewatinya, jelas Aileen. Dia tidak ingin membahas tentang obat perangsang di apartemen waktu itu, karena Aileen tidak ingin mengakui bahwa dialah yang jadi korban. Jika membuka fakta itu Aileen jadi merasa malu sendiri karena Pak Alan sudah melihat tubuhnya. Jika kebenaran ini diketahui oleh Tante Berta bisa saja Tante Merta akan semakin kukuh untuk memaksanya segera menikah. Waktu itu di jalanan ada seseorang yang tidak sengaja merekam semua kejadiannya, ucap Aileen lagi, dia kemudian mengambil ponsel di dalam tasnya dan segera menyerahkan semua bukti yang dia punya. Rekaman saat Ivana sengaja membelokkan mobilnya hingga melewati genangan air itu, nomor plat mobil Ivana terekam jelas bahkan ada fotonya. Waktu itu Aileen memang tidak hanya mendapatkan foto tapi juga sebuah rekaman video. Astaga, gumam Mama Berta saat melihat semua bukti itu. Dia juga melihat betapa terkejutnya Aileen dan teman-temannya saat mendapatkan serangan tersebut. Saat itu kami sedang ada tugas lapangan, karena Kak Ivana semua pekerjaan kami jadi rusak. Karena itulah saat dia datang ke perusahaan aku dan temanku membalas perbuatannya, jelas Aileen tanpa merasa takut sedikit pun. Kepalang basah sudah ketahuan barbar ya sudah dia ungkap saja sekalian. Sekarang terserah Tante ingin mempercayai aku atau Kak Ivana, ucap Aileen lagi. Mama tidak bermaksud untuk membela salah satu di antara kalian, Mama menemui kamu justru ingin meluruskan semua masalah, balas Mama Berta dengan cepat, dia tidak ingin Aileen jadi salah paham. Mama hanya ingin kalian berteman dengan baik, tidak saling bermusuhan seperti ini. Karena bagaimanapun kamu, Ivana dan Alan memang sempat terhubung, jelas Mama Berta lagi, dia ingin Aileen mengerti bahwa Ivana pun telah mengalah untuk mundur. Padahal Ivana sudah nyaris jadi istrinya Alan. Dan sebenarnya Aileen bisa saja langsung menolak keinginan Tante Berta yang memintanya untuk berteman dengan Ivana. Namun Aileen pilih untuk tidak melakukan itu. Sekarang hubungannya dengan Pak Alan telah berubah jadi serius, jadi sebisa mungkin Aileen pun harus menghormati dan menghargai apapun keputusan Tante Berta. Baik Tante, aku bisa saja berteman dengan Kak Ivana. Tapi semuanya tergantung pada Kak Ivana sendiri. Dia yang lebih tua dariku, jadi seharusnya dia yang lebih dulu memulai semuanya. Dan awal pertengkaran kami ini Kak Ivana lah yang memulainya lebih dulu, jadi aku ingin dia yang meminta maaf padaku, balas Aileen, bicara tak kalah panjang lebar. Kali ini Mama Berta mengangguk setuju, sebab dia telah melihat semua bukti. Baik nak, Mama juga setuju dengan keputusanmu. Nanti Mama yang akan meminta Ivana untuk segera meminta maaf padamu, balas Mama Berta. Aileen hanya mengangguk saja, sedikit terkejut ketika Tante Berta menyetujui keinginannya. Dia pikir Tante Berta akan tetap berat sebelah, akan selalu membela Kak Ivana apapun penjelasannya. Tapi siapa sangka, ucapannya pun masih didengarkan. Saat itu bertepatan dengan seorang pelayan yang meletakkan pesanan makanan dari Mama Berta. Ada es krim ukuran jumbo untuk Aileen dan beberapa makanan ringan. Sebab saat ini belum memasuki jam makan malam. Makanlah lebih dulu, ucap Mama Berta kemudian, dia memesankan semua makanan itu memang untuk Aileen, sementara Mama Berta hanya memesan teh jasmin. Tanpa banyak kata Aileen langsung menyantap semua hidangan itu. Demi menghormati Tante Berta dia melahap habis semua makanan, hanya es krim yang masih bersisa. Melihat Aileen yang makan dengan lahap seperti ini membuat Mama Berta tersenyum kecil, Aileen mengingatkannya pada anak-anak yang ada di yayasan keluarga Stuart. Anak-anak yang tidak beruntung untuk menikmati makanan enak. Membuat Mama Berta jadi makin mengasihi Aileen. Sering-seringlah berkunjung ke rumah Aileen, Mama akan memasakkan makanan spesial untukmu, ucap Mama Berta. Terima kasih tawarannya Tante, akan aku usahakan untuk datang. Minggu besok ya. Mama akan tunggu. Iya, jawab Aileen sedikit terpaksa, sebab dia tak menemukan celah untuk menolak.
Hampir jam 6 sore Aileen dan Mama Berta akhirnya berpisah. Baru masuk ke dalam mobilnya ponsel Aileen langsung bergetar, ada panggilan masuk dari Pak Alan. Bukan panggilan biasa, melainkan panggilan video call. Biasanya di jam seperti ini mereka memang saling terhubung melalui video call, harusnya Aileen sekarang sudah berada di rumah, meskipun mengantarkan Nora lebih dulu harusnya sekarang dia sudah ada di kamar. Tapi nyatanya sekarang Aileen justru masih berkeliaran di luar. Ya ampun, bagaimana ini? Pak Alan bisa tahu jika aku bohong, cemas Aileen, jadi gelagapan sendiri. Belum apa-apa seperti sudah ketahuan selingkuh. Tapi menolak panggilan ini pun bukan keputusan yang tepat, karena pria itu bisa saja tiba-tiba langsung muncul di rumahnya. Jadi dengan perasaan tidak menentu akhirnya Aileen menjawab panggilan tersebut. Pak, ucap Aileen, dia melihat pria itu sudah berada di rumah Tante Berta. Malam ini Pak Alan masih akan menginap di sana. Kamu di mana? Masih di mobil. Kenapa lama sekali mengantar Nora? Tanya Alan bertubi, tatapannya jadi terlihat serius. Ini sudah mau pulang, nanti aku telepon jika sudah berada di rumah. Sekarang di mana? Di jalanan. Sebenarnya tadi aku melihat Nora dan Sheila pergi bersama, tidak ada kamu di sana. Jadi sebenarnya kamu pergi kemana? Tanya Alan. Aileen mendadak tergugu. Sudah berani berbohong. Haruskah aku menghukummu?